Shalom, halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mem berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mem akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, terima kasih pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh kembali belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati setiap kami agar supaya kami boleh mengerti setiap materi yang disampaikan yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, Mem mau mengingatkan kalian bahwa dalam setiap pelajaran pendidikan agama Kristen, kalian harus mempersiapkan Alkitab. Sekali lagi, kalian harus selalu mempersiapkan Alkitab, karena Alkitab akan menjadi panduan dan fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Sebelumnya, kita telah belajar bersama-sama mengenai Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan oleh Yesus dan sudah digenapi. Roh Kudus adalah Tuhan, pribadi ketiga dalam Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Alkitab, kita pun bisa menemukan pribadi dan karya Roh Kudus baik dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Nah, Roh Kudus adalah roh yang hidup, bukan benda mati. Dan kita diperingatkan untuk tidak pernah mendukakan atau bahkan menghujat Roh Kudus. Jadi inilah bagian yang sudah kita pelajari pada minggu yang sebelumnya. Hari ini kita akan melengkapi pengajaran perihal Roh Kudus. Nah, secara khusus kita akan melihat mengenai lambang-lambang Roh Kudus di dalam Alkitab yang dipakai untuk menggambarkan pribadi Roh Kudus. Kata lambang di sini ingin menunjukkan tanda pengenal atau bisa dijadikan sebagai tanda pengingat. Nah, hari ini kita akan fokus pada 5 lambang yang mungkin pernah kita jumpai dalam bacaan-bacaan Alkitab kita. Yang pertama yang akan kita lihat bersama tentang lambang yang menggambarkan akan kehadiran bahkan keberadaan Roh Kudus adalah api. Coba kita lihat dalam peristiwa Pentakosta pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-3. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-3, firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke, dalam Alkitab NIV, New International Version, disebutkan, they saw what seemed to be tongue of fire that separate and came to rest on each of them. Jadi orang-orang percaya ketika peristiwa Pentakosta menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana Roh Kudus bertebaran dan hinggap terlihat seperti lidah api. Nah, kurang lebih beberapa ahli digambarkan seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, dalam Alkitab sendiri, api dalam kaitannya dengan kuasa dan kehadiran Roh Kudus sering digambarkan untuk membersihkan. Kalian bisa lihat dalam Yesaya 4 ayat yang keempat. Kemudian menerangi dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Nah, seperti kita memegang obor di tengah-tengah kegelapan, atau memegang lilin atau korek api, atau di pinggir api unggun, lidah-lidah api akan menyala-nyala menerangi di sekitar kita. Kita jadi bisa melihat orang yang ada di sebelah kita, atau binatang buas, atau segala macam yang ada di sekeliling kita. Dan kemudian dari gambaran tentang kehadiran Roh Kudus berkaitan dengan api dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, yaitu menyelidiki. Nah, ini yang pertama, Roh Kudus dilambangkan seperti api, namun bukan karena api itu lambang Roh Kudus.
Kalian setiap ada api bilang, wah ada Roh Kudus. Atau misalnya kalian lihat api bilang, Mem itu Roh Kudus. Bukan seperti itu keliru. Mem menegaskan atau Mem mengingatkan kepada kalian, ini hanya lambang yang dipakai di dalam Alkitab yang memperlihatkan kuasa dan pribadi Roh Kudus. Maka dikatakan terlihat seperti. Jadi ini hanya untuk menggambarkan akan keberadaan dan kehadiran Roh Kudus. Yang kedua adalah kita melihat keberadaan dan kehadiran Roh Kudus digambarkan sebagai air. Dalam beberapa bagian Alkitab, air sering dipakai untuk menandakan pembaharuan, kepuasan, dan bahkan kepenuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian di dalam Yohanes pasal 7, kita lihat bersama-sama Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38 dan 39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, dari bacaan ini kita melihat bahkan meyakini tentang baptisan itu menggunakan air. Nah, air dijadikan sarana untuk melambangkan pembaruan hidup. Atau dengan kata lain digunakan dalam baptisan merupakan simbol. Simbol bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus membersihkan kehidupan setiap kita. Poin yang ketiga adalah angin. Nah, pernahkah kalian duduk di tepi pantai dan merasakan angin-angin sejuk yang membuat hati adem? Angin-angin tersebut tidak bisa dilihat, tapi sangat terasa. Begitu pula digambarkan kurang lebih di dalam Alkitab tentang pribadi Roh Kudus. Namun, angin-angin di pantai hanya sebatas siklus hembusan udara di sekitaran pantai. Sedangkan angin sebagai lambang Roh Kudus ingin menunjukkan bahwa Roh Kudus bebas, tetapi punya kuasa yang luar biasa. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat yang ke-8 mengatakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dan poin yang keempat, yaitu burung merpati. Nah, hal ini kita saksikan dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Mari kita buka dan kita baca Matius pasal 3. Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dengan di perikop Yesus dibaptis Yohanes. Dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan bahwa bukan berwujud burung merpati, tetapi seperti burung merpati. Jangan sampai kalian ketemu burung merpati di jalan terus bilang, wah itu ada Roh Kudus. Bukan seperti itu. Dalam beberapa makna, burung merpati sendiri seringkali dilambangkan sebagai wujud kasih, tulus hati, bahkan suka berdamai dan lemah lembut. Poin yang terakhir, poin yang kelima.
adalah minyak. Ini berkaitan dengan peran Roh Kudus yang dinyatakan dalam firman Tuhan, yaitu mengurapi. Mengurapi dalam konteks kehidupan sehari-hari, artinya mengolesi dengan sesuatu, biasanya minyak. Dalam konteks pekerjaan Allah, artinya menguduskan, atau dalam arti membuat menjadi pantas. Nah, maka dari itu, dulu dalam perkenanan Tuhan, minyak digunakan sebagai tanda yang diberikan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Tapi itu dulu. Zaman sekarang kita tidak dapat mempercayai minyak-minyak yang katanya bisa menyembuhkan. Itu sangat keliru, sebab kuasa dan pekerjaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh sesuatu. Tidak bisa dibatasi oleh sesuatu hal, termasuk minyak dan sebagainya. Nah, kini minyak bisa kita maknai sebagai simbol atau lambang Roh Kudus, seperti dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalian bisa membacanya di rumah kalian masing-masing. Nah, dalam konteks ini juga kita melihat di dalam Yohanes pasal 61 ayat yang ke-1. Mari kita lihat bersama-sama. Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-1. Yesaya 61 ayat yang ke-1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kemudian Lukas 4 ayat yang ke-18. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Kemudian yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-38 mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi itu tadi 5 lambang yang dipakai untuk menggambarkan pribadi Roh Kudus. Nah, biarlah lewat lambang-lambang tersebut kita mulai dapat memahami dan terus mengingat karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Biarlah kita semakin terkagum, biarlah kita semakin terpesona akan pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Miss akan menutup pembelajaran hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami semakin terpesona akan segala karya Tuhan lewat karya Roh Kudus yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami, dan biarlah lewat materi ini kami senantiasa mengingat dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian untuk materi pada hari ini. Sekali lagi memang mau mengingatkan kepada kalian, jikalau ada bagian yang belum kalian mengerti, silakan mengirimkan pertanyaan tersebut lewat email ini dan kita akan bahas bersama-sama. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kalian.